Udah ada dia. Direct jawabannya, lengkap. Geng Kapak udah punya loh langsung. Langsung. Ya, hajar 3 hero. Penutup jalan, pelambat jalan, penghancur armor. Wow. Dengan armor breaker kan hitungannya. Kalau 50% kalau misalkan pakai Spectre Step skill 2-nya aktif pasifnya. 75% armor. Kalau misalkan dari pasifnya aktif. Sakit banget sih itu waktu pasifnya dia aktif. Dari 100 armor 75% hilang berarti sisa 25 armornya. Tapi masih ada Baxia ya. Baxia juga memang cepat sih sekarang buat clear minion. Clear creeps juga cepat, mobilitasnya. Tapi geng Kapak ya kalau dia bawa Link sih wah ini Link lagi kan, Linknya udah di ban. Kalau bawa Haya, sorry. Assassin yang tersisa pokoknya. Kalau bawa Haya ini resiko banget loh. Karena menurutku untuk nembusin ke arah Baxia ini dia butuh true damage juga. Ya. Dan berat ya. Berat banget kayak harus dituntut endless battle di awal padahal War X juga lebih dibutuhkan gitu. Lancelot juga sebenarnya masih berat juga. Wah, berat banget Lancelot. Kimi-nya di ban sama kita. Kimi Angela soalnya. Itu double slow, double trouble. Double trouble. Dan last ban ini gak ada Helker, Lancelot di ban. Melepasin Hero jungler makin busa. sempit buat geng Kapak. dipaksa Haya. Atau main Pakito aja kali ya. Yang aman ya. Iya. Aman. Main Pakito kayaknya rotasinya lebih nggak begitu buruk gitu gak sih? Kalau lawannya Baxia gini. Oh iya, Baxia juga masih bisa ya. Maksudnya dia masih ada sustain lah buat bisa team fight. Buat kabur juga misalnya miss dari knockout strike-nya. Atau direct jungle aja sekalian. Berat sih, Be. Karena udah di tengah-tengah. Iya, minusnya itu beratnya itu. Walaupun sebenarnya HP-nya nggak begitu tipis-tipis banget, tapi emang kapabilitas dia untuk nge-clear jungle-nya itu lama banget. Oke, dan kemana dulu nih? Ke romernya dulu. Masih Grok XP atau Gold Lane di sini. Mengingat Yuzong lawannya, jadi kayaknya nggak bakal masalah kalau seandainya Dairotnya akan diamankan di area jungle harusnya. One cuma masalah utamanya. Oke, 1-1. Kalau kemarin kita lihat Beatrix kan bisa ngelawan 1-1 ya. Lah ini mah Ya. Popheus. Buat Gak apa? Kalau Esmeralda nggak di kiri. Nggak mungkin ada Nggak SP juga. nggak mungkin. Iya nggak mungkin, kan udah ada Yuzong. terus DPS-nya ngandelin dari Nggak main DPS, main Burst targeting. semua. Iya, bersemua aja. Itu enak banget berarti loh, ya hadirnya one-one. mereka bakal susah buat tarik ulur ya. Kalau Mereka all in misalnya aja. all in mereka itu gagal, bisa banget nih. Apalagi when tinggal pecahin mau pilih siapa. Oh iya akhirnya keluar. Ini yang Enggak. sempat kutanyakan sih. Popheus tapi enggak sih. Loi kenapa Bude? Iya, kenapa sekarang mid laner tuh kalau nggak Yves, Lilia, Ya, Parsha, Kagura. Parsi sih masih tanda tanya. Yves Iya. sama Lilia sama Cecilion. Cecil, dah. Cecil, 3 itu tiga. doang. Padahal Kagura itu bisa jadi topik loh. Kagura juga kayak mereka masih ya kayak Parsia gitu loh. Kayaknya karena targeting atau skill shot dari Loi itu sendiri gak sih Bude? Kayak sekarang tuh semua orang udah pada ngerti kalau buat ngindarin dari double yin yang itu kan yang bisa ditarik 2 kali. Itu ada caranya yaitu gameplay tarik ulur. Jadi kalau seandainya nanti Mark si Loi-nya hilang, ya udah baru dia maju di saat itu. Ya, tapi kan jadi ngebuyarin semua timing untuk mereka nggak sih? Tapi semenjak aku melihat Loi, kayaknya Popheus bukan pilihan yang bagus untuk saat ini. Jadi langsung diubah demikian rupa ke jungler. Dan inilah dia gold laner Grok Om Wawa. Betul. Seperti yang udah pernah tadi dimainkan juga sama Watt juga. Dibawakan kembali ya Weapon Master. Dibawakan kembali Weapon Master yang akan dia mainkan sepertinya. Oke, 15% ya. Bakal tambahan juga. Dan konstan. Yes, dan apalagi di sini dia berhadapan dengan One juga. Tapi Hayabusa gimana? Hayabusa Ya itu kan tadi. adanya One Loi bentuknya jadi bagus ya Hayabusanya ya. Iya, yang tadi kita bahas kan kayak oke, ini paling sisa ke arah Hayabusa nih Om. Ya kan dari awal. Karena emang ya apalagi yang bisa buat ke arah endless battle terlebih dahulu dan hitungannya mau nggak mau harus lebih ke winning conditionnya si Hayabusa dengan rotasi yang ia miliki. Yes, dan Hayabusa bisa target ke Angela, One dan juga Loi. Tiga hero yang bisa menjadi targetnya. Apalagi untuk area tengahnya berarti Baxianya kan bakal main di jungle. Berarti tengahnya lumayan tipis tuh Loi Angela. Wah, iya. 2 makanan untuk Hayabusa. Betul. Tapi inilah dia game pertama dari Best of 3 Series KPX melawan tim RRQ. Ini akan sangat mempengaruhi klasemen pula
pergerakan dari Fredo Cutie. Mereka bermain agresif dari KPX, membiarkan Fredo Cutie untuk bermain galak karena Red Triple. Dan sekarang tinggal satu bar HP nih sesaat lagi. Padahal dari purple-nya masih sangat banyak. Vinci hadir untuk membantu. Dan sayangnya nggak bisa untuk mencuri purple-nya. Tapi memaksa Red Triple untuk memakai retribution-nya. Dan bahkan sekarat, itu dia poin pentingnya. Dimana target dari Fredo Cutie itu ya bukan di buff-nya. Tapi lagi nge-trigger buat retribution-nya juga. Dan bahkan juga buat, kalau sebisa mungkin mancing ya buat melakukan recall. Iya. Cuman plusnya dari RQ tadi adalah mereka punya Angela. Nah, Angelanya nge-heal terus nih. Gak pulang-pulang. Ditambah dengan Louis-nya melakukan teknik ancaman, Om. Muncul-muncul saya kasih. Ya dia udah kasih mark nih. Wah, udah tahu kan. Mau kemana. Marknya tapi putih sih sebenarnya. Harusnya Fredo Cutie itu nggak takut karena untuk dari rotation ketika pertama kali diambil dia akan warna putih dulu, sama kayak dispersionnya dia kan. Kenapa nih ada apa nih? Oh, ganti SIM card. Itu ganti SIM card itu. Oh, biar lancar, biar lancar. Nambah memory card. Nambah memory card. Buat apa tapi ya? Gak nambah udah memory card. Buat apa iya ya? Iya kenapa nih? Tuh. Sambil menunggu. Dia pakai SIM card yang nggak tahu orang-orang, jadi biar nggak diteleponin. Masuk akal nggak? Masuk akal. Yeay. Bener juga Bude ya. Kepikiran aja Bude. Iya kan kalau diteror juga nggak enak kan? Ya benar sih. Bener kan? Lagi main gitu ya keluar. Nah ini udah nih. Udah harusnya aman ya, tapi ya gerakan rotasi dari Masya. Teknik mengancam, dia juga keancam juga, sama-sama saling mengancam satu sama lain. Oh di sini nih ya ganti SIM ya. Iya. Aku langsung ngecek deviceku sendiri. Wow. Dia kan di sini kan ya. Bener kan? Siapa aja hilang. Ya bener kan? Iya di samping kan. Iya bener. Langsung ngecek device sendiri aku. Memastikan. Takutnya aku bukan di samping kan. Ya. Tahu kan. Dulu kan ganti SIM di belakang Bude, dibuka dulu belakangnya. Counter HP. Nah. Dari tengah ini kita lihat dari Vinci-nya. Udah harus tercicil, tapi Vinci tak sendiri, ada Fredo Cutie yang mulai juga untuk ngeharas dari arah mid lane-nya. Sementara di bottom lane ada rotasi dari Akid mencoba untuk mengimmobilize Rinasmi di arah bottom lane. Terstun sedikit, tapi sayang terlalu dekat dengan turret sehingga badannya nggak bisa untuk menyusul. Wah ini bakal bahaya banget kalau Rinasmi agak sedikit maksa. Sementara dia pun harus pulang terlebih dahulu dan Red Triple sudah melakukan rotasi. Fredo Cutie yang akan menjadi target utamanya. Sprintnya belum di pop out dan bahkan memaksa untuk recall-nya di cancel. Ngebeli waktu agar Fredo Cutie tidak bisa mengganggu karena Red Triple. Serudukan dari Red Triple yang bikin Om bawa terngikik Om tadi. Iya, itu soalnya pas banget sih. Dua-duanya lagi recall di depan sana. Tinggal pilih mau yang mana, tapi nabraknya ke arah dari Fredo juga. Jadi sejauh kita melihat juga GPX mereka masih leading ya. Apalagi di bagian top lane-nya. Wow, ini pergerakan yang manis menurutku dari Watt ya. Meskipun dia bisa di outrange oleh One, tapi itu adalah Grok yang bakal bisa dapetin extra defense juga Banana. Ya, sementara di area bawah Turtles Percent sudah dikeluarkan. Black Dragon Form juga untuk muter aja, balik aja, nggak mau melakukan peperangan, banyak resource yang udah nggak ada. Jadi KPX kalau mereka mau mendapatkan turtle, ini saat yang sangat tepat. Tak akan bisa dikontes oleh tim RRQ, semua resource sudah nggak ada. Dan RRQ merelakan turtle yang pertama. Ya bahkan dengan adanya Petrify yang sudah digunakan, mau nggak mau ini dari teman-teman RRQ Sena nggak bakal memiliki kapabilitas lagi untuk melakukan big fight. Dan ternyata dengan retribution dan lagi-lagi di-trigger Fredo Cutie hybrid lari dengan sprint pop outnya dan ternyata masih mampu untuk bertahan karena Basio Shield Unity tidak bisa menangkap di sana dari Fredo Cutie-nya yang terlalu cepat untuk berlari. Ya itu pop up sprint spell yang sangat tepat di momen yang tepat, makanya dia berani 1 lawan 3 gak takut. Dan Ray kembali untuk area jungle untuk berfarming, sementara dari segi kita lihat landingnya di area atas itu gold shieldnya rontok. Dari tim GPX berhasil untuk nge-push dengan awat. Dan sementara ini dari RRQ mereka rotasinya rada sedikit tertinggal karena memang ini Ray dengan adanya Hayabusa. Time atau waktu prime-nya dia ya saat-saat kayak gini, menit-menit dimana 3-4-5 dia bisa kemana pun dia mau dengan 1 shadow kill. Kalau dia punya target yang bagus, itu bakal sangat mendongkrak Ray. Iya, apalagi ditambah dengan Fredo Cutie yang benar-benar ngebuka pergerakan dari Red Triple. Jadi
Kalau misalkan mau culik yang benar-benar ini ya, benar-benar tipis, hindari red triple-nya. Red triple di top lane yang mungkin bakal ditabrak kalau seandainya damage-nya cukup. Tapi untuk saat ini lihat pergerakannya. Langsung mengincar ke Taka, Shadow Kill digunakan. Masih ada Hard Guard di belakang, mencoba untuk mengcover seorang Takanya. Tapi ternyata Coach Shadow masih menyelamatkan hari dari Ray. Walaupun udah lebih dari setengah gold shield turret diamankan oleh Supriya di top lane. Itulah untungnya RRQ memiliki Angela yang bisa untuk membackup dimanapun Angela berada. Global presence dari Angela. Dan nyaris saja satu shadow kill bisa menumbangkan Taka. Untungnya damai terbagi di area atas. Semuanya lagi berkumpul. Tapi GPX belum berhenti. Mereka gagal memang melawan inisiasi tadi terhadap Taka pertama. Tapi yang kedua akan mencoba untuk ditutup. Berhasil untuk ngengsot ke area belakang. Taka masih bisa survive. Akan coba untuk dikejar begitu saja. Kali ini Ray-nya terkena Baxia Shield ini, tapi ternyata tidak bakal di follow up dengan cepat. Rinasmi, Heptasis, catat talisman Finzi. Bahkan untuk saat ini ya, kita akan melihat bagaimana kesegaran Turtle yang tentunya akan bisa diamankan oleh RRQ Sena karena tadi ini diamankan sama GPX dan langsung saja Quadshadow dibuka begitu saja. Shadow Kill juga langsung di pop out. Akid bakal jadi korban pertama, tapi ternyata Turtle yang diamankan oleh Red Rival dengan emblem sawi yang sudah dia miliki dan langsung bubar jalan. RRQ Sena tidak mau lebih. Yes, hanya untuk mengamankan Turtle saja dan Turtle terbagi dengan baik. Yang pertama dia GPX, yang kedua dia RRQ. RRQ berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan inilah adalah fun fact-nya. RRQ Warlord berada di posisi kedua untuk roll mid dengan total 8 KDA. Jadi siapa yang pertamanya nih KDA? Dari mid lanernya. Udah tergeser dong berarti. Teng, tergeser ya. Tergeser berarti. Tapi ya kalau kita lihat ini pasif play banget buat GPX dan juga RRQ. Mereka belum dapetin selanya. Mau nyerang yang mana buat bisa dapetin point kill. Mau charge defensif. Arah atas sih ini lumayan kayaknya dari tadi ya. Ramenya di atas. Susah loh. Masalahnya di cover terus Bude. Takanya tuh benar-benar di cover. Dilindungin sama Akid, Red Rival dateng. Abis itu ada teleportation juga kan dari Warlord. Jadi untuk sekarang mungkin akan jadi korban. Tapi nggak jadi. Belum ada first blood dan bahkan Ray-nya yang dalam ancaman. Bakal dikejar sama Red Rival tapi ternyata tidak ada hard guard lagi. Karena tidak akan ada yang memberikan efek slow tentunya kepada sang ninja. Lagi dan lagi Akid saves the day. Dia berhasil untuk masuk dengan hard guard-nya. Di timing yang tepat, di orang yang tepat pula. Jadi waktu dan orang di saat yang tepat itu membawakan hasil yang sangat manis. Belum ada poin kill yang bisa dihasilkan. Padahal banyak banget kesempatan maju ke area depan. Di area samping kiri, Akid dalam bahaya menjadi sasaran utama. Ray terlalu emosi dan Akid masih bisa selamat lagi. Fredo Cutie ingin menutup Akid, tapi tak bisa. Sprintnya belum di pop up. Dia masih menghitung segalanya. Warlord recall di area depan. Banyak banget yang sekarang. Dan pada akhirnya di area atas Ray mendapatkan yang ia mau, poin kill yang akhirnya didapatkan. Yes, itu dia. Di mana ada healer, di situ ada miscalculation dan bahkan ketika ada miscalculation skill yang terjadi dari Hardguard, Fredo, berarti ada satu target yang mungkin akan dimakan Fredo, tapi cuek dia di sini. Oh, wow. Malah ditantangin ya. Blade Armor, first item kah? Red Triple? Wah. Habis Molten Essence dia bikin karena Blade Armor agar nantinya dia tidak bisa dirontokkan oleh damage per second yang dimiliki oleh teman-teman dari geng Kapak, termasuk dari awal, tapi tidak ada hitter Om di sini masalahnya. Yes, dan juga ini akan menjadi objektif berikutnya untuk GPX. Dan RRQ Sena mereka lagi bingung juga sih mau nyerang kemana ya. Di top lane itu Grok tebel, di bottom lane itu Dairot yang bisa nge-one hit shot juga karena dari hero mereka sendiri. Jadi mau gak mau di sini mereka hanya bisa nge-defense. Sementara GPX mereka udah dapetin objektifnya, turret topnya didapetin, yang di bawah sebentar akan habis dan bahkan tengahnya. Fredo yakin? Kayak enggak. Itu nge-trigger mungkin skill shot yang dimiliki sama Lui juga. Sebelum nanti akan ada lane minion yang bergerak. Dan saat ini berani sudah dia berjalan di depan. Mentang-mentang 3 bar HP kayaknya ya. Mentang-mentang dikali 3 HP-nya ya. Iya. Tuh, udah tahan-tahan terus. Cuek ya. Kok udah masuk pukul aja tadi. Dan gak ada yang bisa loh. Akhirnya Fredo Cutie selesai dengan tugasnya saudara Om. Iya, tadi kok lama ya? Itu ada katapult satu ya dibantu garuk sekali kan? Dia cuma mau lihat aja. Biarkan katapult bekerja katanya Om. Oh, biar ada kerjaan ya? Iya, biar dia jadi mandor aja. Mandor Fredo Cutie di area tengah, di area bawah. Ada Awat Super Supriyadi yang juga akan mengamankan satu turret. Tier pertama dari RRQ akhirnya hancur semua. Tapi GPX mereka mau lebih. Mereka mau men-secure point kill juga. Maju ke area depan, Banana diusir mundur. Dan map dari RRQ akan semakin sempit karena tier satunya udah rontok semua. Ya, ditambah dengan Fredo Cutie yang sudah mengamankan satu Guardian Helmet ya kan di sana. Ya. Baru banget dan di mana Hunter Sword Taka
Akhirnya akan ada satu momen di mana ini mungkin itemnya akan ditabung satu demi satu. Tapi inilah dia. Buat teman-teman ikutin aja langsung yang untuk berkesempatan memperoleh skin permanen di 11515. Wih. Skin permanen anak muda pop, skin pop. Benar. Anak muda suka lagu pop ya kan? Ya itu dia. Ben. Skin ya. Oke. Dia kan 19 tahun kan soalnya. Gak apa-apa. Tapi itulah acara 515 pastinya acara tahunan yang sangat kita nantikan. Sementara dari tim RRQ mereka menantikan bisa ngepanis nih Fredo Cutie. Tapi belum ada damage yang bisa masuk secara total dan maksimal. Nanti kalau tidak di belakang disuruh dengan ada wild charge dan shadow kill masuk juga. Masih bisa bertahan sedikit saja. Tapi tak terlalu lama karena Tortoise Presence dikeluarkan. Apapun semuanya masih nggak bisa. Tim GPX pun komit dengan semua resource skillnya. Ini ya, GPX, ini GPX sering latihan sampai H ya? Iya emang. Itu udah mirip-mirip gak sih playstyle-nya kayak kita masuk ke 10 menit, Iya. poin killnya cuma 2. Benar, persis. 3, 4 gitu Persis kan. banget. Makanya, Iya kan? Tapi mereka masih menang objektif loh. Iya, karena yang diincar adalah objektifnya. Bikin musuhnya recall, abis itu kejar ke arah objektif. Makanya gak heran dengan playstyle seperti ini, GPX udah rapi banget loh dengan playstyle baru mereka. Ini, mau tau gak ini siapa? Siapa? TNC banget. Oh. TNC tuh, waduh, poin killnya dikit banget. Tapi mereka selalu ngincar objektif dan bikin musuhnya miskin. Oke, dan sekarang Black Dragon Fong dikeluarkan Tuh lihat, gak untuk mau komit kan? mengusir tim GPX. GPX-nya juga ya udah cuma nge-trigger aja dari segi resource skill-nya. Tanpa ada resource skill, mereka jadi akan lebih bebas dan kemungkinan besar untuk ngedapetin segalanya lebih mudah. Defense tanpa adanya ultimate tentu akan beresiko juga untuk tim RRQ. Paham, berarti mereka kasih recall. Aduh. Wow. Oke, Wajar itu dia. semuanya jump in. Oh my god, tidak ada hard guard bahkan. Akid untuk kedua kalinya tidak menyelamatkan karena Red Triple harus nge-scan QR code peduli lindungi dulu di tembok barusan. Wah, henti ya. KB, kamu sering dihentiin ya gara-gara nggak? Nah, tapi daripada scan QR nih, langsung nih scan QR yang beneran nih. Iya. Daripada di temboknya Grok ya. Yes. Mending di sini. Temboknya Grok ketutup soalnya. Soalnya besok udah mulai MPL minggu yang terakhir juga. Nggak cuma MDL di minggu terakhir regular season. MPL juga akan berakhir di minggu ini. Jadi kalian jangan sampai lupa untuk menyaksikan semuanya. Mau ngecek jadwal langsung scan di situ. Tim kesayangan kalian main di hari apa dan jam berapa. Oke, tapi tiba-tiba di arah top lane ada Lord dan bahkan Vinci-nya jump in ke depan dengan Black Shoes begitu saja digunakan. Langsung ada Banana mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari geng kapak di arah belakang. Tapi itu cuma trigger saja anak muda. Hanya trigger saja karena satu Black Dragon Transformation sudah digunakan. Langsung dibalaskan begitu saja. Counter initiation mungkin akan dilakukan. Rinasmi milik arah belakang dan Supriyadi sangat strong dan masih bisa mundur dengan batu yang benar-benar sangat amat kuat. Sementara Fredo Cutie jump in ke depan tapi masih bisa untuk bertahan dan bahkan hanya mengorbankan dirinya sendiri sehingga Rinasmi bisa pulang ke arah base-nya. Iya, pada saat Red Triple menggunakan Bastion Shield Unity, terlihat pergerakan Fredo Cutie yang menutup jalannya, mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Seruduk aku aja bang, jangan kawan-kawan aku. Dan sehingga semuanya masih bisa flicker, masih bisa kabur. Gak ada yang kena sedukan dari Red Triple. Itulah dia Red Triple yang kita tahu KDA-nya juga cukup tinggi. Dia ketiga loh. Nomor 1 tuh Ray itu. Ray nomor 1 KDA-nya ternyata. Ray 1, tadi Warlord 2, Red Triple 3. Red Triple 3. Wow. Tipis-tipis ya semuanya buat KDA. Ya KDA balik lagi sih, kill, death, assist. Dimana presence dari mid laner dan juga jungler itu sangat amat dibutuhkan. Yap. Terlebih dari Romer juga nih om. Romer ini malah, ini eranya Romer buat KDA ini gak sih? Kok aku suka sekarang Romer yang kasih damage ya, Be, ya? Kayak dia bisa pakai dire hit juga. Iya. Dan ditambah dengan ini, kalau misalkan kita melihat dari jungler nih om, berarti nomor 2-nya masih kita pertanyakan nih om. Wow. Apakah nomor 2-nya akan ada di siapa ya junglernya? Variety? Wow. Atau di Kids yang baru? Oke. Iya. Yang kedua kira-kira bakal di siapa dan ya KDA mempengaruhi Performa? Sekarang kayaknya nggak terlalu deh. Iya bisa ngebantu. Tapi tengok. Sekarang tuh ini Bude, KD-nya yang dilihat tuh kill participation. KP. Bukan KD. Kalau KP saya. Kalau kill participation berarti dia tuh hadir terus di semua tim fight. Wah.
Red Triple sendirian. Sakitnya Supriyadi dan hilang. Armor Breaker Rinasmi, Israel dan bahkan tadi ada satu diversion yang tidak digunakan Fredo Kitty. Diem doang. Ayo pukulin aku, tapi teman-teman aku ngelord. Mana jam innya? Fredo Kitty sprint pop out begitu saja mencoba untuk mundur dan ternyata dia harus tumbang. Sementara Shadow Kill digunakan Taka tapi masih punya Wind of Nature dan di arah belakang Banana mencoba untuk bertahan tapi ternyata Wattnya loncat ke depan mengincar karena Luoyi-nya sendirian. Warlord tumbang. Banana mungkin bakal jadi korban selanjutnya karena dia tidak punya teman-temannya lagi. Double kill diamankan oleh seorang Supriyadi. Langsung menuju ke arah bagian mid lane. Terbuka dari base-nya. Dan bahkan kali ini minionnya akan bergerak barengan dengan Lord yang terhormat. Lihat juga dari Ray-nya. Mencoba untuk nge-clear wave minion. Bottom lane bakal jadi korban selanjutnya. Dia Divine Glaive juga sudah diamankan oleh Finzi. Dan Finzi lebih memiliki damage lebih kuat. Shadow jump in ke depan. Akid bakal dalam ancaman. Masih punya pergerakan dari Puppet on the String. Tapi ada Triple mencoba untuk menahan semuanya. Tapi dia nggak bisa nge-clear wave minion dengan cepat. Langsung dibuka dari base dan juga Ray mengincar ke arah objektif. Shadow Kill digunakan tapi tidak untuk waktu yang lama. Rinasmi langsung menutup game ini dengan 1-0 untuk Geng Kapak. Wow, 1-0 yang sangat meyakinkan dari tim Geng Kapak tanpa adanya celah untuk